Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Amalia Zain dengan NIM 60300121023 akan mereview materi tentang biologi molekuler. Adapun outline dari materi biologi molekuler ini ada 6, yaitu yang materi pertama itu menjelaskan tentang konsep evolusi makhluk hidup dan pengelompokan jasad. Materi kedua mempelajari tentang struktur DNA denaturasi. Dan materi ketiga itu struktur dan fungsi protein. Selanjutnya organisasi genom prokariotik. Kemudian organisasi genom eukariotik, dan yang materi terakhir itu adalah dogma sentral. Materi pertama itu adalah konsep evolusi makhluk hidup dan pengelompokan jasad. Sebelum itu, kita akan mengetahui apa itu sih evolusi. Baiklah, evolusi itu merupakan perubahan pada sifat-sifat yang terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Di sini ada 3 proses kombinasi utama atau dasar dari evolusi, yaitu variasi, reproduksi, dan juga seleksi. Pada makhluk hidup ini terbagi menjadi beberapa evolusi. Yang pertama itu ada evolusi jamur. Di sini evolusi jamur ini sudah berlangsung selama 1,5 tahun yang lalu, dan 1,5 miliar tahun yang lalu. Dan juga evolusi jamur ini sudah berlangsung selama 1,5 miliar tahun yang lalu, dan juga sampai sekarang ini evolusi jamur itu terus berlangsung. Dan yang kedua itu adalah evolusi hewan, di mana pada evolusi hewan ini terjadi perubahan genetik, sifat, dan juga pewarisan-pewarisan dari makhluk dari induknya. Dan juga tumbuhan, pada evolusi tumbuhan ini terjadi, contohnya itu terjadi pada perkembangan fotosintesisnya, persebaran bijinya, perkembangan batangnya, daunnya, dan juga seluruh tubuh dari tumbuhan itu sendiri. Dan yang keempat itu yang selanjutnya itu adalah kromista, di mana pada kromista ini sudah juga berlangsung selama 1,5 miliar tahun yang lalu. Dan juga kromista ini merupakan kromista ini juga merupakan adanya kromista ini juga merupakan adanya kesinambungan antara nenek moyang dari jamur, hewan, dan juga tumbuhan. Selanjutnya itu adalah materi selanjutnya adalah pengelompokan jasad, di mana pada pengelompokan jasad ini pada karakteristiknya ada 2, yaitu pada jumlah sel dan jenis sel. Pada jumlah sel itu terbagi menjadi 2, yaitu uniselular dan multiselular, di mana uniselular ini merupakan hewan atau tumbuhan yang memiliki satu sel, sedangkan multiselular itu memiliki sel yang banyak. Untuk jenis selnya ini terbagi menjadi 2, yaitu prokariotik dan juga eukariotik. Pada prokariotik itu sendiri, contohnya itu bakteri dan juga virus, archaea, dan eukarybakteria. Dan juga untuk eukariotiknya itu contohnya itu pada tumbuhan, hewan, manusia, protozoa, dan kromista. Dan jamur. Materi selanjutnya itu adalah struktur DNA denaturasi, di mana denaturasi DNA adalah proses pembentukan DNA beruntai tunggal dari
DNA helix beruntai ganda pada pemanasan. Sebelum itu kita mengetahui apa sih itu DNA. DNA merupakan salah satu makromolekul senyawa kimia yang dengan peranan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Untuk struktur DNA itu terbagi menjadi dua, yaitu polinukleotida dan double helix. Ini DNA ini pada manusia itu berbentuk double helix, sementara pada hewan itu berbentuk singular atau membulat. Selanjutnya struktur dan fungsi protein, di mana protein ini berasal dari kata protos atau proteus yang berarti pertama, sehingga dapat disimpulkan bahwa protein ini merupakan makromolekul polipeptida yang tersusun dari sejumlah asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Adapun karakteristik dari protein itu, protein ini memiliki molekul bobot yang berkisar antara 5.000 sampai lebih dari 1 juta. Yang kedua, protein ini mempunyai massa molar yang tinggi. Kemudian senyawa kimia protein tersusun atas komponen senyawa protein yang terdiri dari peptida. Selanjutnya, protein disusun oleh 20 asam amino. Adapun struktur protein ini yaitu sekunder, primer, tersier, dan kuartener. Selanjutnya, manfaat protein, di mana protein ini memiliki beberapa manfaat, yaitu berperan sebagai enzim, antibodi, hormon, penunjang mekanis yang berupa kolagen, media perambatan impuls syaraf, dan juga alat pengangkut dan penyimpan. Protein itu terbagi beberapa jenis, ada itu hormon, enzim, sama antibodi, sama juga struktural dan juga struktural. Selanjutnya organisasi genom prokariotik, di mana organisme prokariotik ini pada umumnya hanya terdiri dari sel tunggal. Sel ini merupakan tipe sel yang tidak memiliki sistem endomembran, sehingga sel tipe ini memiliki materi inti yang tidak dibatasi oleh sistem membran. Contohnya pada bakteri dan archaea. Di organisme genom prokaryotik ini ada mekanisme supercoilingnya, di mana DNA supercoiling ini adalah gulungan yang terdapat di atas atau bawah dari untaian DNA yang telah terbentuk. Mekanisme ini merupakan ekspresi dari ketegangan pada untaian DNA itu sendiri. Supercoiling penting dalam beberapa sejumlah proses biologis seperti pemadatan DNA. Selanjutnya, organisme genom eukariotik. Eukariotik merupakan kelompok yang memiliki sel dengan kompartemen yang dikelilingi oleh membran, termasuk nukleus, organel sel seperti mitokondria, kloroplas. Contohnya pada hewan, tanaman, manusia, fungi, dan juga protozoa. Pada materi genetik, pada inti eukariot berupa nukleoprotein yang terdiri dari DNA, RNA, protein histon, dan juga non-histon. Pada pengemasan DNA eukariotik ini terjadi di dalam kromosom. DNA utama pada sel eukariotik dikemas dengan sistem yang sangat efisien atau kompleks menggunakan protein histon. Selanjutnya, pada materi terakhir itu adalah dogma sentral, di mana dogma sentral itu adalah teori dasar dalam biologi molekular yang menggambarkan proses pengkodean, penyimpanan, dan ekspresi informasi genetik dalam sel. Dogma sentral ini terdiri dari 3 tahap proses, yaitu replikasi,
transkripsi, dan juga terjemahan atau translasi. Adapun gen penentu pada produk fungsional itu pada gen enzim, gen struktural, gen hormon, dan juga gen imun. Alur dogma sentral, replikasi. Di sini pada tahap replikasi ini DNA itu direplikasikan atau diperbanyak. Kemudian pada tahap yang kedua itu ditranskripsi. Pada tahap transkripsi ini DNA itu ditranskripsikan menjadi DNA menjadi RNA. Kemudian tahap terakhir itu ada translasi. Pada tahap translasi ini pada tahap ini terjadilah proses penerjemahan DNA. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan review materi dari saya. Jika ada eh, kurangnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.